Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap kita senantiasa diberi nikmat sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam menerima pembelajaran walaupun dalam kondisi yang tidak maksimal. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa isi kehadiran kalian di LMS yang sudah disediakan. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia yang akan kita pelajari pada saat ini adalah makna lembaga peradilan, dasar hukumnya, klasifikasinya, perangkat lembaganya, tingkatan lembaganya, dan peran lembaga peradilan. Makna lembaga peradilan merupakan keseluruhan komponen peradilan yang meliputi substansi hukum. Artinya meliputi hukum material dan hukum formal. Ada aspek-aspek yang bersifat prosedural, artinya dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Ada pihak-pihak dalam proses peradilan, artinya ada polisi, ada jaksa, ada hakim, dan ada advokat. Dan hierarki kelembagaan yang saling berkaitan, artinya hierarki peradilan itu ada dua, yaitu peradilan sipil dan peradilan militer, sehingga terwujudlah suatu keadilan hukum. Asas dalam peradilan nasional ini ada tiga. Yang pertama asas sederhana, artinya tidak boleh berbelit-belit. Kemudian ada asas cepat, artinya tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian ada asas biaya ringan, artinya peradilan itu harus menekan seminimal mungkin biaya yang digunakan. Aspek prosedural dalam peradilan ini ada 4. Yang pertama penyelidikan, artinya proses mencari sebuah kebenaran apakah benar sudah terjadi tindak kejahatan. Jadi perlu dicari terlebih dahulu apakah benar sudah terjadi tindak kejahatan. Jika sudah teruji atau benar ada tindak kejahatan, maka dilakukanlah sebuah penyidikan, yaitu proses mencari barang bukti dan menentukan pelakunya. Setelah ada barang bukti dan pelaku, maka dituntut. Ada proses penuntutan. Ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum agar perkara ini digelar dalam sidang pengadilan. Kemudian ada proses pemeriksaan, artinya dalam sidang peradilan ini diperiksa kebenarannya melalui barang-barang bukti dan saksi-saksi sesuai dengan undang-undang. Dasar hukum lembaga peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 terutama pada pasal 24, baik 24A, 24B, dan 24C. Kemudian ada undang-undang di bawahnya yang mengatur tentang peradilan militer, pengadilan HAM, pengadilan pajak, Mahkamah Konstitusi, dan tindak pidana korupsi. Klasifikasi lembaga peradilan ini ada dua, peradilan sipil dan peradilan militer. Peradilan sipil dibagi lagi menjadi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Ini bagannya. Oke, peradilan sipil ada dua, peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum tingkatannya dimulai dari pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Peradilan khusus ini ada pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan syariat agama. Oke, kita mulai dari peradilan umum. Mulai tingkatannya dari pengadilan pertama, ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berada di kabupaten atau kota, yang tugasnya memeriksa dan memproses perkara pidana atau perdata. Kemudian ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding, berada di tingkat provinsi. Tugasnya memeriksa dan memutus perkara hasil dari pengadilan negeri. Kemudian ada Mahkamah Agung, ini tingkatannya sebagai tingkat kasasi. Artinya ia bertugas dan memeriksa perkara hasil dari pengadilan tinggi. Maksudnya begini, jika di pengadilan negeri sudah dijatuhkan putusan, namun terdakwa atau tersangka merasa keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, maka ia boleh menaikkan banding ke pengadilan tinggi.
Jika putusan pengadilan tinggi juga dirasakan tidak tidak memberikan keadilan pada tersangka, maka boleh naik kasasi ke Mahkamah Agung. Ini tingkatan prosesnya. Kemudian ada pengadilan agama pada peradilan khusus. Pengadilan agama ini pengadilan yang meriksa dan memutus perkara khusus untuk agama Islam, baik itu perceraian, wakaf, hibah, dan lain-lain. Kemudian ada pengadilan syariat agama. Pengadilan syariat agama ini hampir sama dengan pengadilan agama, cuma lebih spesifik lagi. Ada hal-hal yang lebih khusus dibicarakan dalam pengadilan syariat agama. Kemudian pengadilan tata usaha negara ini memeriksa dan memutus administrasi negara. Kemudian ada peradilan militer. Dimulai dari pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Jadi ini hanya berlaku khusus untuk aparat militer. Jadi kalau aparat militer melakukan tindak kejahatan, maka diproseslah dalam peradilan militer. Peran lembaga peradilan dimulai dari peradilan umum, dapat menarik biaya perkara dengan wajib disertai tanda bukti pembayaran yang sah. Jadi ini meliputi biaya kepanitiaan dan biaya proses penyelesaian perkara. Kemudian peran dari peradilan agama ini memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam. Bisa menyangkut perceraian, perkawinan, harta warisan, hibah, zakat, dan sebagainya. Kemudian ada lingkungan peradilan militer, berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terjadi dalam dunia militer. Kemudian ada lingkungan peradilan tata usaha negara, yaitu pengadilan tata usaha negara bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Ada pengadilan tinggi tata usaha negara, ini memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tingkat banding, memeriksa dan memutus tingkat pertama, dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya, dan memeriksa, memutus, menyelesaikan tingkat pertama sengketa tata usaha negara dalam hal badan atau pejabat negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Perpu untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tersebut. Kira-kira itulah penyampaian materi dari Ibu. Nanti bisa kalian baca di LMS. Ada materi Ibu tampilkan di sini. Kalian bisa membacanya, bisa kalian simak benar-benar. Kalau ada sesuatu yang tidak kalian pahami, silahkan kalian tanyakan melalui WA group yang sudah kita buat di sana. Jadi kalian bisa konsultasi dengan Ibu di sana. Kemudian, selain ada materi, di sana juga telah Ibu sediakan latihan materi. Jadi di sini dalam bentuk pilihan ganda. Waktu yang Ibu sediakan adalah 1 jam. Jadi kalian silahkan mengerjakan dalam waktu 1 jam. Kemudian ada video. Video di sini bisa kalian tonton. Setelah kalian tonton, nanti Ibu minta kalian menganalisis apa saja proses dari peradilan tersebut. Oke, itu adalah video tentang sidang peradilan. Oke, kesimpulannya, kita tarik kesimpulan bersama bahwa peradilan di Indonesia itu dibedakan menjadi 2, yaitu peradilan sipil dan peradilan militer, di mana tingkatan peradilan itu dimulai dari tingkatan pertama, yaitu pengadilan negeri, tingkat banding, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi pada MA. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan di LMS. Tetap semangat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.